Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Bagaimana kondisi kalian pagi ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Semoga terus sehat dan terus bisa belajar. Bisa belajar mempersiapkan masa depan yang gemilang. Kembali kita akan belajar tentang matematika. Kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan eksponen. Jadi dari eksponen ini saya sudah membahas tiga pertemuan. Yang pertama tentang sifat-sifat, yang kedua tentang persamaan eksponen, yang ketiga tentang persamaan eksponen juga. Jadi persamaan eksponennya ada dua. Lalu hari ini kita akan bahas tentang pertidaksamaan eksponen. Setelah pertidaksamaan eksponen selesai, berarti eksponen selesai. Yang akan datang kita akan membahas tentang logaritma ya. Logaritma itu masih ada kaitannya dengan eksponen. Oke, sebelum saya lanjutkan, seperti biasanya saya akan memulai dengan kalimat hikmah, kalimat motivasi yang saya ambilkan dari beberapa tokoh. Kali ini saya akan mengambil dari apa yang disampaikan oleh A.A. Gim. Kalian kenal ya A.A. Gim, ulama yang karismatis, lemah lembut, pengelola ini manajemen kolbu gitu ya. Baik, beliau berkata seperti ini, bila kita memiliki banyak harta, maka kita akan menjaga harta. Namun, jika memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Kata-kata ini sangat dalam dan sangat penting bagi kita untuk kita sikapi dengan positif ya. Yang pertama tadi, bila memiliki banyak harta, maka kita akan menjaga harta. Kita akan kerepotan ya. Kenapa? Karena khawatir dirampok, khawatir dicopet, khawatir dimaling, khawatir dan sebagainya ya. Khawatir habis. Maka kita harus menjaga betul harta itu. Bahkan orang yang sangat mencintai harta itu nggak bisa tidur ya, mikir hartanya terus ya. Nggak tidur. Dan untuk mendapatkan harta itu, kalau kita hanya mencintai harta itu, kita bisa menghalalkan segala cara ya. Menyakiti orang ya, mendolimi orang ya toh? Dan lain sebagainya. Maka hati-hati ya. Sedangkan kalimat berikutnya, jika memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Maksudnya kita punya problem apa? Kalau kita punya ilmunya, maka problem itu akan segera bisa kita atasi. Kalau kita kesulitan harta, kita bisa mencari harta itu dengan ilmu yang kita miliki. Tentu harta halal ya, harta halal. Untuk apa kita kaya kalau nantinya kita akan masuk neraka gitu ya. Kita hidup ini kan hanya 63 tahun paling ya. 60 tahun, 70 tahun hanya itu. Setelah itu mati, kita akan bertanggung jawab. Kalau kita masuk neraka, selamanya masuk neraka ya. Jadi raihlah harta itu dengan ilmu ya. Kalau kita punya ilmu, maka kita akan mencari harta halal dan kita akan selamat dunia dan akhirat. Itu yang penting ya. Kalian masih muda, jangan pernah bercita-cita untuk menjadi koruptor dan lain sebagainya ya. Kadang kita secara tidak sadar bercita-cita untuk menjadi koruptor. Misalnya apa? Misalnya nanti saya akan kerja begini, nanti di situ banyak ini uang yang saya dapat begini, begitu dan sebagainya gitu ya. Karena tidak sadar, maka bisa harta didapat dengan korupsi.
Yuk hati-hati ya. Saya ulang, bila memiliki banyak harta, kita akan menjaga harta itu. Namun jika memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Kita kalau punya ilmu, insya Allah kita bisa selamat dunia dan akhirat. Ayo belajar terus ya. Oke, yang pertama, pertidaksamaan itu bentuknya linear. Kalau bentuknya linear seperti ini, A pangkat fx lebih besar A pangkat gx. Ini soalnya nanti bisa lebih kecil ya. Ini saya wakili lebih besar gitu aja. Yang kamu lihat, A-nya lebih besar dari 1, atau ini A dengan I dibuat sama, dan kamu lihat apakah lebih besar 1 atau antara 0 sampai 1. Kalau A lebih besar 1, maka nanti fx lebih besar dari gx. Mengingatnya itu ini aja diingat, tandanya tetap gitu ya. Tanda tetap itu yang mana ini loh. Kalau ini lebih besar, ini lebih besar. Karena ini lebih kecil, ini lebih kecil. Ya. Kalau ini antara 0 sampai 1 itu berarti A-nya pecahan ya, pecahan positif. Maka ini nanti fx kurang dari gx ya. Kurang dari gx. Jadi tandanya dibalik. Menghafalnya ini tanda dibalik. Mana yang dibalik ini? Kalau ini lebih besar, di sini lebih kecil. Nanti kalau di sini lebih kecil, ini lebih besar. Ya. Jadi agar tidak salah, usahakan setiap mengerjakan soal agar apa? Agar A itu dibuat lebih besar dari 1. Sehingga apa? Tandanya tetap gitu loh. Tidak keliru seperti ini nanti. Apa bisa begitu? Bisa kalau eksponen ya. Misalnya setengah. Nah ini setengah kan termasuk yang ini 0 sampai 1. Kita ubah dulu menjadi gini 2 pangkat min 1. Pakai sifat eksponen dulu. Masih ingat ya? Oke. Nah ini A-nya sudah lebih besar dari 1 sehingga tandanya tetap nanti. Gitu ya. Oke. Kita lihat contohnya. Contohnya seperti ini. Ini saya ambil dari soal SBMPTN. Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini. Langkah pertamanya adalah apa? Kamu berusaha merubah ini 2, ini 8, ini usahakan menjadi 2 agar sama dengan itu ya. Caranya bagaimana? Ya dibuat aja begini, 2 pangkat X plus 1 ini tetap ya. Lebih besar, 8 itu kan 2 pangkat 3. Di sini 3 min X ya. Sekarang ini dengan ini sama enggak? Sama, ya toh? Jadi kalau diberi keterangan di sini 2 itu lebih besar dari 1 ya. Karena 2 lebih besar 1, maka tandanya tetap. Tanda tetap mana? Ini lebih besar, di sini lebih besar. Ya. Sekarang ini dengan ini sudah sama, tinggal ngambil pangkatnya aja. Di sini pangkatnya apa ini? Apa itu? X plus 1. Ngerti ya? Terus yang ini pangkatnya ambil ini 3 kali 3 ya. Bisa ya? Berapa? 9. Oke. 3 kali min X. Min 3 X. Min 3 X gini. Ngerti? Yang ada X-nya dipindah ke sana, dipindah ke kiri jadi ke sana. Satunya dipindah ke sana. Maka ini ke sana nanti X plus 3X tahu. Dari mana plus 3X? Ini. Min 3X dipindah menjadi plus 3X. Paham ya? Oke. Lebih besar tetap, ini lebih besar dari sini. 9 saya tulis, 9. 1 dipindah ke sana menjadi min 1. Ngerti ya? Oke, sekarang X tambah 3X itu 4X. Lebih besar, 9 kurangi 1, 8. Ini dibagi 4. Untuk apa dibagi 4? Agar ini menjadi X ya. 4X dibagi 4 sama dengan X. Lebih besarnya tetap 8 bagi 4, 2. Nah ini berarti sudah selesai. Jadi penyelesaian dari ini adalah 2 pangkat X plus 1 lebih besar dari 8
pangkat 3 min X adalah X lebih besar dari 2. Jadi ingat-ingat, usahakan apa? Ini usahakan menjadi lebih besar dari 1, ya. Agar apa? Agar kamu tidak keliru. Sebab kalau pecahan nanti tandanya harus dibalik, ya. Caranya bagaimana? Seperti ini. Kalau setengah kamu ubah menjadi 2 pangkat min 1, ya. Kalau sepertiga kamu ubah jadi 3 pangkat min 1 dan seterusnya. Itu contoh pertama. Baik, kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh kedua ini memakai teori pertidaksamaan bentuk kedua, yaitu bentuk kuadrat. Kalau bentuk kuadrat itu pakai pemisalan, ya. Bentuknya seperti yang berikut ini. Baik, kita bisa pakai itu untuk membahas contoh soal yang kedua ini, ya. Kembali kita ingat ada beberapa sifat yang waktu itu kita sudah sampaikan. Untuk ini berarti ini saya ingatkan lagi sedikit, A pangkat M ditambah N sama dengan A pangkat M kali A pangkat N. Ini dulu pertemuan pertama, ya. Kalau A pangkat M di sini N bisa dijadikan A pangkat MN, ya. Ini dua ini yang kita pakai untuk sifat itu. Berarti soal ini bisa saya ubah menjadi begini, 3 pangkat 2X, karena ini plus jadi 3 pangkat 1. Tahu ya, kita menggunakan sifat yang ini kan. Kalau plus menjadi perkalian, ya. Berikutnya plus 27 lebih besar sama 82 kali 3 pangkat X. Setelah itu kita lakukan pemisalan, ya, seperti yang barusan kita tampilkan itu. Kita buat misal begini, P sama dengan 3 pangkat X, ya. Maka yang ini menjadi apa? Menjadi, ini saya tulis dulu nih, 3 pangkat 1 berapa? 3, ya. Yang ini 3 pangkat 2X berarti P kuadrat. Kenapa P kuadrat? Karena kalau 3 pangkat X itu P, sehingga kalau 2X jadi P kuadrat, ya. Pakai sifat yang ini, ya. Pakai sifat yang ini. Bisa dipahami, ya? Ayo jangan malu-malu, kalau enggak paham bisa tanya kamu, ya. Jangan malu-malu. Oke, berikutnya plus berapa? 27 ini, ya. Lebih besar sama 82P, ya. Ini nampak sederhana sekarang, ya. Ini dipindah ke sana menjadi apa ke sini, ya? 3P kuadrat min 82P plus 27 lebih besar sama 0. Ini kita lakukan pemfaktoran. Dulu pernah kita ajari cara memfaktorkan, ya. Sekarang langsung kita pakai itu, cara itu. Ini kalau kita faktorkan menjadi apa? 3P, di sini P, di sini plus 27 atau min. Kenapa min? Karena di tengah ini min, ya. Kalau di sini plus, faktornya di sini min atau apa? Plus. Kamu lihat yang di tengah. Kalau di tengah minus, maka di sini min, ya. Kalau ini plus, maka di sini plus, di sini plus. Gitu. Bisa, ya? Dulu pernah saya ajari. Yang ini minus, berarti di sini 127. 1 kali 27, 27. Ini 27 kali 3 berapa? 81. Ini kali ini 1. 81 tambah 1, 82. Berarti benar faktornya, ya. Pertidaksamaan sudah pernah saya ajarkan waktu itu. Ayo kita ingat-ingat lagi, ya. Kalau seperti ini, langsung masukkan ke garis bilangan misalnya. Ini samakan dengan 0, P-nya berapa? Sepertiga. Berarti di sini sepertiga, gitu. Bisa, ya? Masih ingat, ya? Kalau ini lebih besar ada atau sama, di sini bulatan penuh, ya. Terus dari sini 27, ini 27. Dari mana? Ini sama dengan 0, P-nya 27.
juga bulatan penuh, ya, bulatan penuh. Terus setelah itu apa? Waktu itu saya beri tanda, saya ajari kalian memberi tanda. Yo, ingat-ingat lagi. Di depan P ini tandanya apa? Plus. Ini plus. Plus kali plus. Plus. Hasil itu taruh di paling kanan. Gitu ya. Masih ingat ya? Kalau enggak nanti dilihat lagi video yang dulu itu ya. Yang dulu cara memberi tanda itu bisa dicari lagi, ya. Dipelajari lagi. Dulu saya ajari kalau apa? Kalau ini plus ke sini bisa apa? Bisa berubah jadi min atau tetap plus. Apabila pangkatnya ganjil maka apa? Tetap berubah. Kamu lihat ini 27 dari sini pangkatnya 1, berarti ganjil ya. Maka berubah plus jadi min. Ya. Ini pangkatnya 1 ganjil juga, maka min berubah jadi plus. Bisa dipahami? Oke. Setelah itu berarti yang ditanya apa? Lebih besar dari 0 berarti daerah positif ya. Positif mana? Ini ke sana positif. Dan ini ke sana ya. Itu positif. Jadi ini DP-nya ya sama ini. Bisa ya? Maka berarti apa? P-nya berapa itu? Sini ya. Serot P kurang atau sama sepertiga. Pakai kata atau P lebih besar sama 27. Ini pakai P ya. Pakai P. Kenapa? Karena ini dalam P ya. Kalau ini X berarti di sini X, di sini X ya. Tadi P itu adalah hasil pemisalan dari ini. P itu apa? 3 pangkat X. Berarti di sini 3 pangkat X lebih kecil sama sepertiga itu ditulis jadi 3 pangkat min 1. Ya, tadi waktu pembahasan seperti contoh 1, saya bilang kalau pecahan kayak gini ubah menjadi bentuk seperti ini ya. Biar tidak salah ya. Biar tetap teliti. Pakai kata atau gini tetap P itu apa tadi? 3 pangkat X lebih besar sama 27 itu 3 pangkat 3 ya. Perhatikan ini dengan ini sama, berarti ambil pangkatnya aja X kurang atau sama min 1 ya kan? Atau apa? X lebih besar sama 3. Nah ini hasilnya ini ya. Jadi soal itu menggunakan sifat ini. Makanya sifat ini harus bisa ya, karena apa? Terus dipakai gitu. Terus dipakai. Bisa dipahami ya? Ada yang bertanya? Oke, kalau nggak ada, saya akan kasih satu contoh lagi mirip dengan ini, cuman agak beda sedikit ya, beda sedikit. Baik, kita lanjut dengan contoh yang ketiga. Saya juga ambilkan dari soal SBMPTN. Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini. 2 pangkat 5 min X plus 2 pangkat X min 12. Lebih kecil dari 0 ya. Ini nampaknya kita akan menggunakan sifat ini. A pangkat M min N sama dengan A pangkat M dibagi A pangkat N. Jadi kita akan menggunakan ini. Karena di sini negatif, di sini negatif ya. Maka ini bisa saya ubah menjadi apa? 2 pangkat 5 per 2 pangkat X tahu. Seperti ini ya. Yang ini tetap berarti plus 2 pangkat X min 12 lebih kecil dari 0. Tetap seperti itu. Setelah itu dimisalkan aja, misal P sama dengan apa? 2 pangkat X gitu ya, 2 pangkat X. Maka ini nanti jadi apa? Ini saya tulis 2 pangkat 5 berapa? 16 salah ya. Yang betul 32. Wah, ya 32. 2 pangkat 5 itu berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 5 kali ya, berarti 32. 32 per P. Kenapa P? Karena ini tadi 2 pangkat X, 2 pangkat X dimisalkan sama dengan P ya. Berarti plus P ya. Plus P ini. Ini min 12. Min 12. Lebih kecil 0. Ini semua kalikan P. Kenapa kok boleh dikalikan P? Karena P 2 pangkat X ini pasti plus ya.
pasti apa? Positif ya. Karena ini positif, kalau dikalikan maka tandanya tetap begini. Tandanya tetap. Menjadi apa? 32 per P kali P 32 gitu aja ya. Karena P-nya dicoret. Bisa. Plus apa? P kuadrat P kali P min 12P lebih kecil 0 kali P 0 ya. Ini saya tulis dulu jadi apa? P kuadrat min yang ini 12P plus yang ini 32 lebih kecil 0. Ini juga difaktorkan. Nah itu kamu harus bisa memfaktorkan ini ya. Dua contoh terakhir sudah menggunakan pemfaktoran ya. Pemfaktoran ini akan selalu dipakai ya, di beberapa bab. Selanjutnya kita bawa sini ya. Faktornya berapa? P min 4 P min 8 lebih kecil 0. Ngeceknya begini aja coba. Ini tambah ini berapa? Min 12. Sama enggak dengan tengah? Sama. Berarti sudah mau betul ya. Dicek sekali lagi. Min 4 kali min 8 berapa? 32. Sama enggak dengan yang pinggir ini? Sama. Berarti betul faktornya. Oke ya. Maka setelah itu masuk garis bilangan seperti tadi itu. Dari sini 4 ini 8, di sini 8, ini bulatan kosong. Kenapa? Karena di sini nggak pakai atau sama, ya toh? Oke, pandai, masih ingat ya. Sekarang kamu kalikan ini tandanya apa depan P ini? Plus, ini plus kali plus. Maka paling kanan kita beri tanda plus. Hasilnya dari tadi tuh, ya. Ini pangkatnya ganjil semua, maka tandanya berubah terus. Ini plus, berubah jadi min, berubah jadi plus, ya. Yang ditanya daerah plus apa daerah min? Min, kenapa? Karena kurang dari 0 ya, pandai ya. Berarti daerah min kan ini. Itu penyelesaiannya. Berarti 4 lebih kecil P, lebih kecil 8. P tadi apa? 2 pangkat X, berarti 4-nya diubah jadi 2 pangkat 2, paham? Lebih kecil P-nya 2 pangkat X, dari mana itu? Dari sini lah, ya. Terus, lebih kecil 8-nya 2 pangkat 3. Maka berarti ini nanti hasilnya berapa? Ini dengan ini sudah sama semua, ambil pangkatnya aja berapa? 2 lebih kecil ini, X lebih kecil 3. Paham? Ini sudah selesai ya. Tidak sulit kok, pertidaksamaan ini ya. Baik, tentang eksponen ini sampai ini sudah selesai. Nanti kita tinggal memperbanyak variasi soalnya. Untuk selanjutnya seperti yang saya bilang tadi, kita akan bahas tentang logaritma ya, tentang logaritma. Sebelum saya akhiri, di belakang ada tantangannya cukup berat, dicoba ya, dicoba. Jangan tidak nyoba karena takut salah ya. Daripada apa? Usahakan mencoba ya, walaupun nanti salah-salah enggak apa-apa ya. Ya. Salah-salah enggak apa-apa nyoba ya. Ingat pada yang disampaikan Hakim tadi itu bahwa apa? Ilmu itu kalau kita miliki ilmu, maka ilmu itu akan menjaga kita ya. Problem apapun yang kita hadapi, kalau kita berilmu, insya Allah kita akan bisa mencari jalan keluar ya, jalan keluar. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.